Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini, kami sudah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada Pak Hudi Yusuf selaku pakar hukum pidana. Kemudian sudah ada Mas Zainur Rahman selaku pengamat dari Pukat. Kemudian juga sudah ada Pak Nur Rahman selaku anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dan juga Prof. Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki, penasihat ahli Kapolri. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Sore Mbak. Selamat malam. Baik, ada Anissa di studio. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Kalau begitu saya ingin ke Pak Hudi terlebih dahulu begitu ya. Pak Hudi, ini karena bola panasnya saat ini kan sudah dilimpahkan, sudah ada di Kejagung begitu. Namun tampaknya perkara yang menyeret dari pejabat Kejagung ini kemudian dilimpahkan ke Kejagung, untuk proses hukumnya saya ingin memberikan konteks terlebih dahulu agar kemudian masyarakat juga memahami begitu ya terkait dengan konstruksi dari perkara ini. Bisa dijelaskan terlebih dahulu sebetulnya yang diatur mekanisme hukumnya di sistem peradilan kita ini sebetulnya seperti apa, Pak Hudi? Jadi begini ya Mbak, pelimpahan itu tidak ada Mbak. Ya, pelimpahan itu apabila kasus itu sudah P21. Ya, jadi sebelumnya itu tersangka itu harusnya diperiksa dulu ya di penyidikan seperti itu. Kalau sudah diperiksa terus sudah ada 2 alat bukti, lalu kejaksaan memberikan P21 itu baru dapat dilimpahkan Mbak. Ini menurut saya memang tidak diatur di dalam KUHP baru seperti itu, sehingga menurut saya ini ada keganjilan mengapa kasus ini langsung dialihkan kepada kejaksaan, bukan dilimpahkan Mbak. Oke, baik. Dalam KUHP maupun juga Undang-Undang KPK begitu ya, ini pun tidak ada yang mengatur untuk kemudian Polri bisa melimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Saya juga ingin mengetahui tanggapannya dari Prof. Kiki. Prof. Kiki, lantas sebetulnya terkait dengan pelimpahan ini, adakah kemudian mungkin terkait dengan tekanankah yang dihadapi dari internal Polri? Karena tentunya publik juga kaget begitu ya dengan kemudian ada penetapan tersangka, kemudian disusul sebegitu cepatnya, sebegitu cepat kilat begitu pelimpahan berkas dalam waktu yang sangat cepat ini. Nah, menurut Anda penyidik Polri mendapat tekanan politik kah atau mungkin institusional tertentu-kah hingga terkesan hal ini terburu-buru untuk kemudian melepaskan perkara ini kepada Kejagung, Prof. Kiki? Sebetulnya terburu-buru itu bagus karena pasti sudah berkasnya sudah cukup lengkap lah. Seperti itu. Tapi memang tadi disebutkan bahwa ini bukan prosedur hukum yang normal. Ada kemungkinan kan Polri itu menyerahkan ke kejaksaan atas inisiatif sendiri. Bisa juga kan diminta oleh kejaksaan. Nah, pada kasus kedua itu sangat besar kemungkinan ada tekanan. Tekanan itu dari siapa? Ya pasti dari atasannya. Nah, sebetulnya dari awal bola ini di tangan presiden. Di tangan presiden. Nah, kalau di tangan presiden, terserah presiden mau kemana. Yang jadi soal bagi saya adalah kenapa KPK tidak ngambil inisiatif untuk, biasanya kalau kasus-kasus begini kan KPK cepat bergerak lalu diambil alih. Karena menyangkut 2 institusi. Dan KPK punya kewenangan untuk itu gitu. Oke, baik. Terkait dengan KPK nanti juga akan kita bahas begitu ya. Sebagai awalan saya juga ingin mengetahui responnya kalau dari Pak Nur Rahman seperti apa. Ini kan sebelumnya juga disampaikan bahwa Komjat tampaknya juga mendukung terkait dengan pelimpahan ini demi kepastian hukumnya. Lantas bagaimana Pak Nur Rahman, Komjak bisa menjamin kepada publik bahwa Kejagung pun ini tidak akan melanggar dari konflik of interest, karena ini sangat menjadi kekhawatiran dari masyarakat di mana kita melihat pejabat Kejagung akan diselidiki oleh dari penyidik Kejagung itu sendiri. Tentunya misi kejaksaan dalam melangkah menyikapi peristiwa ini atau kasus ini sesuai dengan tugas kewenangannya. Dalam hal ini tentunya yang pertama adalah tentang etika perilakunya yang kami jadi sorotan kami. Kemudian tahapan-tahapan dalam proses penyidikan dari awal kasus ini muncul ke permukaan, kemudian di awal proses penyidikan secara administrasi itu SPDP-nya seperti apa, kemudian proses penggeledahan hukum acaranya seperti apa, kemudian nyampe di titik terakhir itu di titik hari Jumat itu pelimpahan, istilah pelimpahannya secara administrasi seperti apa, itu masih dalam tahap pengkajian kami. Artinya apa? Artinya kami juga harus menyikapinya dengan kehati-hatian. Jangan sampai kita menegakkan hukum namun
melanggar hukum acara tersebut yang menjadi celah buat hal yang kurang baik. Mm-mm. Oke, baik. Saya juga ingin tanggapannya kalau begitu dari Pak Zainur. Pak Zainur, kalau tanggapan Anda seperti apa? Karena ini kami lihat begitu secara konsisten sebetulnya Pukat UGM juga mengkritik pelimpahan ini sebagai potensi adanya konflik of interest nih Pak Zainur. Boleh dijelaskan seberapa berbahaya perpindahan penanganan kasus ini di tengah jalan? Karena kalau tadi disampaikan begitu ya oleh Pak Nur Rahman, tampaknya terkait dengan berkas-berkas juga masih dalam pengkajian. Kita belum tahu apakah ini sudah P21 kah begitu? Ya, kalau ini penyidikannya masih di Polri, kami sangat merekomendasikan untuk diselesaikan sampai P21, limpah ke kejaksaan untuk penuntutan. Kalau ini tengah jalan diserahkan untuk dilanjutkan ke kejaksaan penyidikannya, ada dua resiko. Yang pertama resiko hukum, yang kedua adalah dari sisi konflik kepentingan. Ya. Apa resiko hukumnya? Tidak ada dasar hukum yang bisa digunakan. Maka kalau tidak ada dasar hukumnya, resikonya adalah bisa diperadilankan oleh tersangka. Mungkin ahli pidana boleh cek ya, di dasar hukum apa yang bisa digunakan untuk menyerahkan perkara di tengah jalan dari penyidik Polri ke penyidik kejaksaan. Kalau kepada KPK ada dasarnya pasal 10 huruf A besar Undang-Undang 19 2019. Bisa pakai alasan ayat 2 misalnya huruf E ketika ada campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Atau misalnya keadaan lain yang menyebabkan penanganannya sulit untuk diselesaikan. Atau kondisi-kondisi lain, misalnya di situ tidak ditindaklanjuti atau berlarut-larut atau kemudian ada tindak pidana di dalam perkara pidana korupsi dan seterusnya. Nah, itu sehingga secara hukum resikonya sangat besar melimpahkan di tengah jalan. Yang kedua adalah ya jeruk makan jeruk, ini bisa menimbulkan konflik kepentingan. Siapa yang menjamin nanti perkaranya tidak dilokalisir? Korupsi itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir, jarang dilakukan oleh aktor tunggal. Biasanya berjejaring nih dengan kelompoknya, dengan jejaringnya, dengan anggota-anggotanya. Kalau diselesaikan di kejaksaan, apakah ada jaminan bahwa semuanya akan diungkap secara jelas? Jadi bagi saya, ini pelimpahan di tengah jalan seperti ini adalah mekanisme penyelesaian secara adat, bukan secara hukum. Mbak Anissa. Nah, mekanisme penyelesaian secara adat begitu ya, ini yang sebetulnya juga tidak diinginkan. Nah, Prof. Ki, saya ingin tanggapannya dari Anda karena banyak juga pakar yang menilai pelimpahan ini cacat formil sebagaimana tadi disampaikan juga begitu ya oleh Mas Zainur. Jika FA kemudian belum pernah juga dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Nah, bagaimana kemudian Polri pun bisa mempertanggungjawabkan nanti keabsahannya dari alat bukti, kemudian juga prosedur formilnya di hadapan hukum. Nah, karena kita akan sangat khawatir begitu ya, ini akan bisa dilunturkan pada saat pra-peradilan, Prof. Ki. Enggak, logika publik itu tidak bisa dilawan. Ya, kalau orang membela diri dengan cara apapun, fakta empirik, jejak forensik misalnya, bisa disampaikan oleh polisi, pasti publik mendukung. Jadi misalnya tadi disebutkan tidak ada korupsi itu pemain tunggal, pasti ada teman-temannya. Nah, teman-temannya ini kan bisa diambil dari jejak forensiknya, digital forensiknya, bisa diambil dari sidik jari. Apakah uang yang dikasih itu ada sidik jari mereka berdua kayak gitu dan seterusnya. Dan saya kira polisi tidak bodoh karena polisi sudah ngumpulin ini semua gitu loh. Cuman kapan dilempar ke publik supaya publik percaya bahwa polisi itu sudah melakukan ini. Persoalannya kemudian adalah kenapa ini ujungnya diserahkan? Itu pasti ada tekanan. Nggak mungkin nggak ada tekanan gitu. Wong baru diperiksa di Polda Metro aja digeruduk oleh saudara tuanya. Nah, digeruduk, apalagi sudah sejauh ini, pasti nggak mungkin. Nah, sampai di tingkat apa intervensi itu dilakukan. Jangan kura-kura dalam perahu lah. Pura-pura tidak tahu. Ini semua tahu kok narasumber yang lain ini. Bola di tangan siapa dan diputusin seperti apa gitu. Jadi
kambing hitamnya jadinya polisi kan gitu. Polisi disalahin, kenapa nyerahin? Lah kalau diperintah oleh para dewa itu bagaimana bisa mengelak? Ya udah kasih aja, tapi buktinya disimpan dulu. Jejak forensik, bukti-bukti yang disimpan nanti untuk di persidangan. Kalau di sidang, bisa juga ini kan nggak disidang, diselesaikan tadi secara adat, ya kan? Kita kan penuh orang-orang adat gitu. Ya. Jadi diselesaikan secara adat, ya nggak Baik. tahu, publik pasti nggak tahu. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Kalau Pak Nur Rohman seperti apa tanggapannya? Karena perlukah kemudian agar ini tidak menimbulkan konflik of interest? Tentunya juga kita perlu juga mempertimbangkan terkait dengan kepercayaan masyarakat. Apakah diperlukan adanya mutasi internal khusus di Kejaksaan Agung itu sendiri, baik itu untuk Kasubdit begitu dan juga jajarannya untuk kemudian yang bertugas dalam persoalan ini dilakukan terlebih dahulu seperti itu agar sebelum mengerjakan kasus ini sehingga timbul kepercayaan dari masyarakat. Menurut Pak Nur Rohman seperti apa? Penyidikan sekarang sudah ada di Jampitsus ya, dan sehingga kami juga sudah membentuk di Komisi Kejaksaan tim khusus untuk memantau penanganan perkara tersebut. Artinya apa? Kami juga ingin memastikan bahwa penanganan perkara ini bisa dapat tuntas setuntasnya. Namun demikian kami juga harus memberikan dorongan. Artinya apa? Pengawasan ini bisa dilakukan oleh internal dan diperkuat juga oleh pengawasan eksternal. Di antaranya dalam hal transparansi penanganan perkara tersebut agar kepercayaan publik bisa terjaga dan kasus ini bisa kita awasi bersama-sama agar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, kalau terkait dengan tim khusus ini bentukannya seperti apa? Siapa saja yang kemudian berada di dalamnya, Pak Nur Rohman? Tentunya ini tim khusus ini berdasarkan di Komisi Kejaksaan adalah komisioner. Di antaranya saya sendiri kemudian dikoordinator oleh Pak Ketua Komisi Kejaksaan, dan kita juga sudah melakukan beberapa langkah, di antaranya berkoordinasi meminta oleh Pak Nur Rohman. Baik, Pak Nur Rohman, tampaknya kami kehilangan komunikasi dengan Anda. Kalau begitu saya ingin langsung saja tanggapannya dari Pak Hudi. Pak Hudi boleh menanggapi tadi yang disampaikan oleh Prof. Kiki maupun juga oleh Pak Zaidor. Tadi juga disampaikan begitu ya terkait dengan landasan hukumnya. Tidak ada kemudian yang mencantumkan terkait dengan hal ini terutama dalam KUHP maupun juga Undang-Undang KPK. Kalau menurut Pak Hudi seperti apa? Pak Hudi? Baik, tampaknya kami kehilangan komunikasi dengan para narasumber. Kami akan memperbarunya lagi. Pak Hudi, sudah bisa tergabung bersama dengan kami. Pak Zaidor, apakah sudah bisa mendengar suara dari studio? Iya. Baik, kalau dari Pak Zainur seperti apa tanggapan tadi yang terakhir begitu ya dari Pak Nur Rohman? Pak Nur Rohman menyampaikan bahwa sudah dibentuk pula ini tim khusus untuk kemudian bisa agar jalannya dari penyidikan kasus ini juga bisa transparan begitu. Ada juga penyidikan maupun juga pengawasan dari eksternal pun diperbolehkan sebagaimana kita ketahui Komisi 3 pun memberikan supervisi kepada KPK begitu ya untuk bisa mensupervisi dari jalannya kasus ini. Anda optimiskah dengan hal itu Pak Zainur? Tidak optimis ya, silakan dicek di kasus Pinangki. Ketua Komjak menyampaikan bahwa ini tidak mungkin Pinangki bekerja sendiri. Dia eselon 4, relatif rendah jabatannya. Dari konstruksi perkaranya juga sangat jelas ini melibatkan pejabat-pejabat di level yang cukup tinggi. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada siapapun yang diseret selain Pinangki di dalam proses tersebut. Kenapa? Terima kasih Pak Zainur. Mohon ditahan terlebih dahulu. Pak Zainur tahan terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan azan terlebih dahulu berikut ini. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Hudi Yusuf, kemudian juga Pak Zainur Rohman, maupun juga Pak Nur Rohman, serta Prof. Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki. Baik Bapak-Bapak sekalian, mohon maaf tadi kita sempat terputus begitu ya. Saya ingin melanjutkan, tadi sempat dipotong azan maghrib terlebih dahulu. Pak Zainur, silahkan dilanjutkan. Ya, sekali lagi ya, bahwa yang harus kita hindarkan dari proses oleh kejaksaan sendiri adalah konflik of interest. Sehingga ini sama sekali tidak ideal menurut hukum dan tidak ideal secara substantif. Masih ada kesempatan, karena ini kan belum dilakukan penyerahan secara resmi oleh kepolisian. Kalau semuanya sudah diserahkan secara resmi, ya mau bagaimana lagi, ini nasi sudah jadi bubur. Kami berkaca pada kasus Pinangki, di mana ketika itu Ketua Komjak sudah sangat terbuka menyampaikan bahwa diduga ada keterlibatan pihak-pihak lain di internal kejaksaan ketika Pinangki membangun komunikasi dan membangun deal-deal dengan Joko Chandra, buron level kakap gitu ya, yang sangat menghebohkan Indonesia ketika di tahun 2020-2021. Tetapi ujung-ujungnya tidak ada penyelesaian perkara, tidak ada pengusutan terhadap pihak-pihak lain di internal kejaksaan. Sehingga seperti tadi di bagian awal kami sampaikan, kasus ini tidak tepat diserahkan kepada kejaksaan di tengah jalan penyidikan oleh Polri, dan yang kedua menimbulkan potensi konflik kepentingan. With all due respect kepada rekan-rekan dari Komjak, dari Komisi 3, itu tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Yang adalah kasus ini diambil alih oleh KPK. Biarkan pihak ketiga yang tidak punya kepentingan secara langsung yang kemudian menyelesaikan ini, sehingga apa? Yang pertama, secara prosedur hukum acara, secara formil itu akan terpenuhi. Yang kedua, secara material sangat minim konflik kepentingannya. Oke, memang betul di internal KPK juga ada jaksa-jaksa, tapi kan juga ada polisi-polisi dan juga ada unsur-unsur di luar dua institusi itu. Sehingga kalau KPK yang menangani, maka itu akan lebih terjamin independensinya. Siapa yang bisa menjamin kalau ditangani oleh kejaksaan tidak akan mengutamakan esprit de corps? Oke, kalau misalnya FA ini dilepas, tetapi kan kalau misalnya FA ini di dalam melakukan tindak pidana beserta bersama-sama dengan pelaku-pelaku lain dari pejabat internal kejaksaan, apakah itu kira-kira akan diungkap? Apakah kemudian kejaksaan tidak akan kemudian melokalisir perkara ini hanya berhenti di FA saja? Apa iya uang 0,5 triliun itu hasil kerja
seorang diri gitu ya, solo karir gitu ya dari Iya. seorang FA. Saya sangat ragu itu, apalagi itu tadi kejahatannya kan terkait dengan perkara-perkara yang ditangani di internal kejaksaan, kasus Asabri, kasus Jiwasraya, kasus KNI, ya, kasus juga Batubara. Sehingga ini seharusnya jangan ditangani oleh korpsnya sendiri gitu. Jeruk makan jeruk, Mbak Anissa. Baik, menyambut jawaban dari Pak Zainur, saya ingin ke Pak Hudi. Pak Hudi, tadi disampaikan oleh Pak Zainur, tampaknya masih ada kesempatan jika memang masih bisa dianulir apabila Polri memang terindikasi ada tekanan begitu ya. Bagaimana kemudian tekanan, bisakah ini terjadi dari tekanan publik begitu ya, sehingga seberapa mungkin secara hukum begitu perkara ini masih bisa berpindah tangan ke KPK? Menurut Anda seperti apa, Pak Hudi? Jadi gini ya, menurut saya ya, polisi kan penegak hukum, harusnya polisi itu independen ya, tidak terpengaruh oleh siapapun ya, siapanya dia harus independen. Dan yang namanya penegak hukum ya, melakukan sesuatu ya jangan yang melanggar hukum, yang tidak ada aturannya, dia harus sesuai dengan aturan. Oleh karena itu ya, seyogyanya memang polisi itu tidak menyerahkan kasus itu kepada kejaksaan ya, paling tidak ke KPK, atau dikerjakan sendiri oleh kepolisian tuh sesuai dengan proses, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan hukum acara ya. Kalau menurut saya begini ya, lahirnya KPK itu kan dari ketidakpercayaan masyarakat kepada dua lembaga ini polisi dan kejaksaan, sehingga terlahir KPK ya. Kalau menurut saya lebih ekstrim lagi tuh. Kalau ini dianggap tanda kutip sebagai balas dendam ya, dengan menyerang petinggi kejaksaan yang awalnya juga petinggi kepolisian seperti itu ya. Ya di sini maksud saya Presiden tidak perlu ikut campur tuh. Biarkan kedua lembaga itu saling cakar-cakaran aja tuh. Menentukan si A jadi tersangka, si B jadi tersangka, si C tersangka, si D tersangka kan. Ditersangkakan aja tuh yang kira-kira bermasalah tuh di kedua lembaga itu, saling berperang. Sehingga nanti tersisa yang bersih-bersih aja, kan itu. Dan itu menurut saya lebih baik, lebih rame tuh daripada ya polisi tanpa ada aturan yang jelas dilimpahkan ke kejaksaan, dan kejaksaan juga menerima. Sehingga kan ini menimbul pertanyaan di masyarakat ya, ada apa ini ya? Tadi menurut Prof Kiki mungkin ada tekanan ya kan? Atau bisa juga kita berpikir ada hal lain nih, ada transaksional di belakang itu. Kita kan tidak tahu nih, kita jadi masyarakat hanya bertanya-tanya, hanya menduga-duga begitu. Oleh karena itu saya berpikir ya tadi lebih baik tadi cobalah biarin aja polisi sama kejaksaan itu silakan aja tuh main cakar-cakaran tuh mereka. Memang dua lembaga itu dari dulu kurang dipercaya oleh masyarakat, sehingga tadi kalau mereka cakar-cakaran mereka akan menentukan siapa tersangka dari ini, siapa tersangka dari ini, siapa tersangka. Lama-lama juga bersih tuh lembaga itu kan, pasti ada sumber masalahnya tuh di lembaga itu sehingga terjadi hal-hal seperti ini ya. Oleh karena itu tadi juga betul seperti kata Pak Jeno, nanti kalau misalnya diprapit oleh tersangka ya tentu punya celah tuh, karena tidak prosedural itu dari pihak kepolisian kan, diserahkan bulat-bulat, diperiksa belum ya kan, dua alat bukti juga apa tuh belum jelas semuanya, itu bisa diprapit. Ada kemungkinan nanti kalau prapit ya proses itu terhenti, dan ini sayang padahal kan sudah ada penggeledahan seperti itu. Oleh karena itu saya lebih fokus, sebaiknya polisi fokus sendiri tuh ya kan, menyelesaikan masalah ini sampai tuntas ya kan, bikin SPDP ya kan, tunggu P21 dari jaksa, baru setelah udah P21 baru dilimpahkan kepada kejaksaan seperti itu. Oke, baik. Ada kekhawatiran begitu ya bahwa nanti proses kilat ini jika hak-hak tersangka diabaikan sejak di tangan Polri bisa ada celah juga begitu kasus ini ambruk ataupun gugur nanti dalam pra-peradilan. Saya ingin tanggapannya juga dari Prof Kiki. Seperti apa Prof Kiki? Silakan. Jadi gini, kita ini bisa bicara yang ideal ya. Yang ideal itu... Yang tidak ideal seperti apa Prof Ki? Yang tidak ideal ya seperti sekarang. Kalau yang ideal jaksanya bagus, polisinya bagus, kayak gitu. Nah ini dikasih ke jaksa, jaksanya kayak begitu. Kalau kejaksaan itu bagus. Sekarang berani nggak ngumumin, kami tidak mau menerima. Biarkan lebih objektif, diselesaikan oleh KPK. Itu jaksa akan naik pamornya. Yang dihujat masyarakat polisi lagi.
Tapi kalau tetap seperti ini, ya dua-duanya dihujat oleh masyarakat gitu. Coba berani nggak Kejaksaan Agung itu menyerahkan kasus ini ke KPK, atau kami tidak menerima, biarin polisi aja biar objektif? Berarti dia nggak berani kan? Ya berarti ada niat jahat, ada rencana maling juga di belakangnya kan gitu. Nah, Baik, silakan ditanggapi kalau begitu oleh Pak Nurrahman. Pak Nurrahman, kenapa diterima sejak awal jika memang ini berpotensi begitu ya, ada presiden hukumnya juga di sini? Apakah kemudian dari komisi begitu Kejaksaan RI juga bisa menganulir hal ini, memberikan rekomendasi terkait dengan hal ini? Konsentrasi kami tentunya dalam hal ini masih bersifat penanganan perkara ini bisa dijalankan secara profesional. Dan kami tetap optimis. Kenapa? Betul tadi yang disampaikan ada sebuah realitas, misal di Pinangki, tetapi juga kita bisa melihat di kasus-kasus yang lainnya, kejaksaan itu membongkar kasus yang ada di internalnya sendiri. Bahkan ada beberapa kasus yang melibatkan mantan masih aktif ya, istilahnya masih aktif, tetapi pernah menduduki jabatan strategis, misalnya dari kepala kejaksaan tinggi, tetapi dari internal sendiri yang menangani perkara tersebut. Itu sebuah realitas yang bisa kita lihat bersama-sama. Sehingga dengan latar belakang tersebut, kami tetap optimis dan kita bisa menjaga bersama-sama. Baik, kalau begitu kita masih akan membahas terkait dengan hal ini, begitu terkait dengan bagaimana independensi yang akan terjadi, idealkan mekanisme pelimpahan ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak sekalian, tetaplah bersama kami, pemirsa, di Berita Satu Utama akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita Satu Utama. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemui Jaksa Agung Esti Burhanuddin di kantor Kejaksaan Jakarta Selatan. Baik Kapolri maupun Jaksa Agung, keduanya memastikan bahwa Polri dan Kejagung solid dan tidak ada masalah antara Polri maupun Kejagung. Tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Terima kasih. Ya, jadi gini, sinergi kita sudah dilakukan sejak lama karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Di sisi lain, pemirsa, Kejaksaan Agung akan membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Selain itu, Kejagung juga memastikan Febri sudah dicekal dan masih berada di Indonesia. Prosesnya untuk hal-hal tertentu bisa, nah kebetulan ini kekhususan pelimpahan sudah penyerahan administrasi perkara sudah kita terima, dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Kita tetap berkoordinasi, baik dengan penyidik dari Polri yang menangani sebelumnya, dan juga untuk menjamin independensi dan juga profesional, kami pastikan kita akan profesional, kita akan melibatkan juga nanti supervisinya dari KPK. Dan juga kan kemarin juga dari teman-teman Komisi 3 anggota Dewan akan ikut mengawasi juga pelaksanaan dari proses penyidikan perkara ini. Yang jelas kami akan terbuka, tetapi kami juga tetap memegang prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Bukan di perkara ini saja, setiap mungkin rekan-rekan kalau kami menyampaikan menangani suatu perkara, prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga bersalah tetap kami kemukakan selama belum ada putusan yang tetap.
Dan pemirsa, kami lanjutkan dialog bersama dengan sejumlah narasumber, Pak Hudi Yusuf selaku pakar hukum pidana UBK, Pak Zaidur Rahman peneliti Pukat UGM, dan juga Pak Nur Rahman selaku anggota Komisi Kejaksaan RI, dan juga Prof Hermawan ataupun Prof Kiki selaku penasehat ahli Kapolri. Bapak-bapak sekalian, saya ingin meminta tanggapannya dari tayangan sebelumnya yang sudah kita saksikan tadi begitu ya, terkait dengan pertemuan Kapolri dan juga Jaksa Agung begitu. Nah, sebetulnya saya ingin ke Prof Kiki. Prof Kiki tadi yang meyakini begitu ya bahwa tampaknya ada tekanan terhadap Polri, tapi dengan adanya pertemuan antara dua kepalanya ini, tampaknya ini mereka solid. Prof Kiki, bagaimana tanggapan Anda? Enggak, saya mau mengkritik dulu. Silakan. Ini tadi juru bicaranya nggak tahu jabatannya apa, bicara tentang presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Penegak hukum itu tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi tidak bersalah. Dia harus bekerja berdasarkan prinsip presumption of guilty. Jadi orang itu diasumsikan bersalah. Kalau nggak akan ada proses hukum. Jadi bagaimana kita bisa percaya bahwa penanganan ini akan jalan dengan baik kalau presumption of guilt of innocence bermula dari orang itu tidak bersalah, harus dengan presumption of guilty. Nah, kalau presumption of innocence itu urusan pengacara, silahkan pengacara menyatakan ini tidak bersalah. Tapi jaksa itu harus bekerja. Gimana saya bisa percaya bahwa ini akan ditangani secara profesional dan dengan baik? Orang pimpinannya aja tadi barusan menyebutkan seperti itu, gitu loh. Jadi ini Komjak harus lebih teliti. Caranya apa? Setiap informasi sebarkan ke ruang publik sehingga tidak bisa lagi selindat-selindur. Gitu. Ini kan tersangkanya masih di Indonesia. Di Indonesia itu luas dari Sabang sampai Samlaki sana, sampai Papua. Di mana dia ngumpetnya, di mana gitu? Kok kayak tikus saja gampang ngumpet gitu kan? Itu supaya dia tidak bisa kemana-mana, kan orang udah tahu wajahnya. Itu salah satu asas keterbukaan yang menopang untuk penegakan hukum. Ya. Jadi prinsip dasar asumsi-asumsi itu yang harus diterapkan dulu. Nggak bisa, orang itu nggak bersalah, orang itu harus bersalah. Gitu. Jaksa loh ini yang jangannya jaksa loh, bukan pengacara loh. Baik, kalau begitu bagaimana tanggapannya kalau dari Pak Nur Rahman tadi diminta ketelihatannya juga, Pak Nur Rahman silakan. Ya, tentunya tadi kita mengapresiasi pertemuan antara Pak Jaksa Agung dengan Kapolri. Ini menunjukkan ke publik bahwa sinergisitas antara antara penegak hukum, antara polisi dengan kejaksaan baik-baik saja. Dan sejauh ini memang kita melihat hubungan mereka sinergi dalam artian dalam penanganan perkara. Karena memang perkara baik korupsi maupun tindak pidana umum lainnya tentunya butuh sinergisitas antara polisi dan kejaksaan. Keduanya tidak bisa dipisahkan dalam penanganan perkara sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing yang diatur dalam hukum acara tersebut. Pak Nur Rahman, tapi kan disampaikan bahwa Febri Ardiansyah ini masih berada di Indonesia dan dilakukan pencekalan karena informasi yang kami dapatkan pun ada indikasi begitu ya akan keluar negeri, akan melaksanakan umroh. Nah, sebetulnya tepatnya untuk Febri Ardiansyah ini apakah menjadi tahanan rumahan juga kah atau kemudian juga memang dipastikan begitu ya ada penjagaan khusus yang melekat terhadap Febri Ardiansyah terkait dengan kasus ini, Pak Nur Rahman? Lagi secara kelembagaan sudah menjamin bahwa Febri di wilayah Indonesia dan prosedurnya sudah dilakukan, yaitu melakukan pencegahan ke luar negeri sehingga memang itulah hukum acaranya demikian. Artinya selanjutnya kita akan lihat kapan yang bersangkutan atau tersangka ini dipanggil untuk diperiksa sehingga publik bisa memberi kepercayaan atas kinerja kejaksaan. Nah, saya kalau begitu ingin ke Pak Hudi. Pak Hudi, salah satu tersangka sudah dilakukan penahanan, namun tampaknya untuk Febri Ardiansyah ini belum dilakukan penahanan. Sebetulnya terkait dengan mekanisme hukumnya, seharusnya seperti apa Pak Hudi? Ya seharusnya kan Febri itu diperiksa dulu ya.
diperiksa dulu. Tapi ini kan melampaui, tidak diperiksa. Mungkin polisi itu telah yakin dengan 2 alat bukti yang mengarah ke yang bersangkutan, maka yang bersangkutan langsung ditetapkan tersangka. Tapi mungkin ada euh pakeuh ya antara polisi sama kejaksaan itu, sehingga karena ini petinggi bintang sehingga tidak dilakukan penahanan dulu. Nah, ini yang jadi problem di sini. Makanya tadi petinggi kepolisian atau kejaksaan itu agak kontradiksi itu. Ya. Mereka berbicara di depan publik seakan-akan itu mereka solid, ya kan, seakan-akan itu mereka solid nih, tanda kutip. Padahal kalau mereka solid tidak perlu ada perbuatan seperti ini. Ya, cukup aja dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian seperti biasa. Setelah P21 baru dilimpahkan kepada kejaksaan. Dan ingat nih, penyidik Polri ini benar-benar harus independen. Dia bukan alat kekuasaan penyidik Polri, tapi dia alat negara untuk menegakkan hukum. Nah, dalam penegakan hukum ini ya jangan melanggar hukum juga. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa kedua instansi ini solid, tidak perlu ada kasus seperti ini. Ya kan, saling menghormati, saling menghargai itu kewenangan masing-masing. Cukup dengan seperti itu. Tapi kenapa di sini tiba-tiba ya kan ada yang ikut campur ya nggak, sehingga terjadi pengalihan perkara itu. Nah, terus nanti terhadap teman-teman yang sudah ditahan itu juga apa ikut dilimpahkan tuh ke kejaksaan ya kan? Ya dilimpahkan atau pengalihan itu ke kejaksaan tadi. Kan ini jadi sangat merepotkan ya. Begitu orang kalau ditahan itu kan di KUHP itu ada limitasinya. Karena itu apakah kejaksaan siap menerima itu kan atau bagaimana, seperti itu sih. Oke, baik. Sebelum saya akan ke Pak Zainur, saya ingin ke Pak Nur Rahman terlebih dahulu. Pak Nur Rahman, jika memang kemudian nanti secara resmi begitu ya terkait dengan perkara ini resmi dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, lantas yang menjadi tanggung jawab terbesar maupun juga PR terbesar dari Kejaksaan Agung tentunya adalah terkait dengan kepercayaan publik dan juga independensinya. Nah, hal ini akan dijawab seperti apa? Apa nantinya yang akan meyakini ataupun jaminannya dari Komisi Kejaksaan Agung? Kita menyikapinya ketika taruhlah penyidikan ini sudah diserahkan, artinya berarti baru hari ini jaksa penyidik baru bekerja. Artinya kita harus memberikan kesempatan mereka membuktikannya bahwa kepercayaan ini sudah diberikan kepada jaksa penyidik di Pitsus. Dan kebetulan juga PRT sudah ditunjuk, yaitu Pak Rudi Margono, yang bersangkutan itu merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, sehingga Jaksa Agung Muda Pengawasan ini adalah tugasnya mengawasi atau perilaku jaksa yang melakukan tindakan-tindakan tercela, sehingga data-data ini secara paralel bisa diselesaikan dengan cepat. Baik, kalau begitu Pak Nur Rahman, terima kasih banyak atas informasi yang sudah dibagikan. Bapak-bapak sekalian, kita masih akan melanjutkan dialog, namun tampaknya Pak Nur Rahman ada agenda khusus begitu ya. Silakan Pak Nur Rahman, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Utama. Saya langsung saja ingin ke Pak Zainur. Pak Zainur, tadi berdasarkan langkah-langkah yang memang sudah dipetakan begitu ya oleh anggota Komisi Kejaksaan RI tadi disampaikan oleh Pak Nur Rahman, bagaimana Anda menyikapinya? Apakah tetap bersikukuh begitu bahwa perkara ini masih harus dilimpahkan kepada KPK? Itu yang pertama, tunjukkan kepada rakyat apa dasar hukum pelimpahan di tengah jalan di tahap penyidikan dari Polri ke Kejaksaan. Tidak ada. Saya menduga pelimpahan ini karena tekanan. Jadi polisi, penyidiknya berpikir, dugaan saya ya, ini orang ini harus dikunci dulu dengan status tersangka, baru dia kasih ke kejaksaan. Jadi kalau misalnya dia limpahkan belum dengan status tersangka, khawatirnya nanti tidak diselesaikan. Maka disematkan dulu status tersangkanya. Tapi ini kan kondisinya sangat tidak normal, sehingga belum dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi, sudah dilakukan penetapan tersangka. Ada risikonya diperadilankan. Yang kedua, gitu ya, kalau dari kasus-kasus terdahulu, ya, tadi misalnya ada contoh kasus seorang ex-Kajati, justru itu kasus yang sangat kontroversial, contoh yang kurang tepat. Nah, justru kasus Pinangki itu yang juga menjadi alasan kenapa publik skeptis bahwa tidak tepat ya Korps itu menangani korupsi yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Sekarang bayangkan, FA ini ex-Jampitsus. Pertanyaan saya, siapa yang nanti akan melanjutkan penyidikan terhadap FA? Apakah dari penyidik-penyidik dari Pidum? Apakah dari Datun? Tidak mungkin.
Yang menyidik tetap orang-orang Pitsus. Meskipun sekarang PLT-nya adalah dari pengawasan, tetapi kan penyidiknya tetap dari penyidik-penyidik Pitsus. Itu mau menyidik ex-bosnya loh. Dan pertanyaan saya, apakah FA itu melakukan kejahatannya sendiri? Nah, Apakah dia tidak dibantu oleh anak buah-buahnya itu? Pertanyaan itu harus dijawab, sehingga nggak logis. Ini jeruk makan jeruk ini sama sekali menghina akal sehat. Dan yang tadi laksanakan pertemuan di Kejaksaan Agung, Kapolri bertemu dengan Jaksa Agung, saya pikir itu adalah upaya untuk menjaga hubungan baik dua lembaga. Tetapi ya saya lihat itu adalah penyelesaian adat, win-win solution karena adanya tekanan. Yang menang ya mereka, rakyat tidak dapat apa-apa dari proses ini. Yang saya harapkan muncullah ini KPK ya. KPK Anda punya kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 19 2019. Action ya. Karena dimungkinkan KPK ambil alih yang menangani nggak mau secara hukum KPK berwenang, tapi ya nggak seperti itu juga ya. Dikomunikasikan kepada Polri. Boleh nggak ditangani oleh KPK? Kalau ditangani oleh KPK, konflik kepentingannya jauh lebih rendah. Independensinya jauh lebih tinggi. Tidak hanya sekadar fokus menyasar FA-nya, tetapi jejaringnya. Pertanyaan saya, itu uang hampir 1,5 triliun punya FA sendiri, Po. Saya ragu itu punya FA sendiri. Itu, Mbak Anissa. Pak Zainur, tapi jika KPK menjadi satu-satunya jawaban yang paling logis begitu ya, tapi mengapa ya kita melihat bahwa KPK saat ini terkesan lambat juga begitu untuk kemudian mengambil alih dari kasus ini, Pak Zainur? Semua tidak lepas dari tekanan ya. Jadi kalau teknis hukum, ya aparat-aparat penegak hukum elit itu lebih dari sekadar paham. Mereka menguasai, mereka kompeten. Tetapi ketika berhadapan dengan tekanan non-hukum, segala pengetahuan, segala pengalaman, segala kompetensi itu tidak ada artinya lagi. Maka ini kalau mau ya, Presiden menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, beri perintah yang tegas dan jelas kepada dua institusi bawahnya yaitu Polri dan Kejaksaan. Jangan ada penyelesaian selain penyelesaian secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, selesaikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jangan diambil alih di tengah jalan oleh Kejaksaan. Yang ketiga, kalau dua institusi ini mau, ya serahkan kepada KPK secara sukarela. Sehingga harusnya kasus ini bisa selesai, publik bisa percaya terhadap prosesnya. Ya, kalau dari sisi substansi, saya sangat yakin kerja dari penyidik Mabes Polri itu sudah lebih dari cukup. Alat buktinya saja sekian banyak, penggeledahannya saja 13 tempat. Tetapi secara prosedur hukum, secara tekanan non hukum, ya kendala-kendala non teknis itu yang jauh lebih dominan, Mbak Anissa. Oke, baik. Terkait dengan hal itu begitu ya, terutama adalah terkait dengan follow the money, kemudian juga siapa saja pihak-pihak yang kemudian menikmati terkait dengan aliran dana ini juga menjadi kekhawatiran bagi publik. Nah, saya ingin ke Prof Kik, ada tidak jaminan dari Polri kemudian bahwa seluruh hasil penggeledahan dari 13 lokasi yang tadi disampaikan oleh Pak Zainur, begitupun juga dengan emas dan juga uang triliunan rupiah, miliaran rupiah begitu ya, ini diserahkan tanpa ada yang tercecar maupun juga ada yang disembunyikan, terutama terkait dengan aliran dananya dan pihak-pihak yang akan yang diindikasikan begitu ya, juga menikmati hal tersebut, Prof Kik. Maksudnya apa? Maksudnya barang bukti yang disita semua itu dibagi ke rakyat aja gitu ya? Itu polisi pasti jadi pahlawan kalau melakukan itu. Tapi polisinya kan melakukan hal yang salah. Gitu. Jangan diserahin ke jaksa. Ini kalau perkaranya diserahin ke jaksa, barang buktinya kan diserahin juga ke jaksa, balik ke pemilik modal kan gitu. Nah, ini kita ngomong berandai-andai sebagai Robin Hood gitu. Nah, itu nggak mungkin. Yang mungkin adalah tadi tekanan politik pada penyidik, pada jaksa. Ini kan logika publik aja udah tahu bahwa nggak mungkin lah jeruk makan jeruk. Nggak mungkin. Ini pemeriksanya tadi Pak Nur udah menyebut apa mungkin memeriksa mantan bosnya. Jangan-jangan belum mantan, ini masih bosnya juga sekarang kan gitu. Dia kan berkepentingan untuk menyelamatkan diri sendiri. Nanti memeriksa terus di barang buktinya tuh ada catatan, ada rekaman
yang kena pada dirinya, ya pasti nggak mungkin lah. Gitu. Nah, tapi polisi selama tidak diperintah oleh bosnya untuk kembali mengambil alih, ya nggak mungkin. Ya udah diserahin, ya sudah. Bola tidak di tangan polisi lagi kan, bola di tangan jaksa sekarang. Kalau jaksa mau bersih, mau citranya meningkat, kasih ke KPK dan dorong. Katanya siapapun akan sama di depan hukum. Buktikan ini dengan menyerahkan ke KPK. Oh, itu pasti akan dipuji oleh publik, oleh masyarakat gitu. Daripada dikekepi sendiri, selintat-selintur, pelakunya tiba-tiba hilang. Atau mati ditabrak bajai di tengah jalan. Baik. Itu bukan hanya kemungkinan, itu sudah pernah dan sering terjadi gitu. Ya, oke baik. Kalau begitu saya ingin tanggapannya dari Pak Hudi. Pak Hudi, tidak cukupkah untuk kemudian saat ini posisi dan juga peran KPK nantinya akan dilakukan sebagai supervisi begitu ya dalam kasus ini, atau memang KPK tetap harus menjalankan tugasnya atau mengambil alih dari perkara ini, dan bagaimana mekanisme hukum yang bisa ataupun juga memperbolehkan begitu ya dari satu kasus yang sudah dilimpahkan kepada institusi lain untuk kemudian diambil alih oleh KPK? Apakah harus ada tekanan dari publik terlebih dahulu? Ya kalau menurut saya ya, KPK kan melihat polemik seperti ini seharusnya memang harus ada inisiasi ya. KPK itu berhak mengambil alih kasus ini agar tidak ada polemik antara kejaksaan dan kepolisian seperti itu. Apalagi tadi disampaikan bahwa apa mungkin anak buah memeriksa bosnya atau mantan bosnya, kan itu agak sulit ya, untuk seseorang itu menjadi betul-betul profesional itu memeriksa mantan bosnya itu agak sulit. Oleh karena itu saya berharap KPK langsung aja menginisiasikan diri tuh ambil perkara ini dari kejaksaan, ya langsung KPK yang proses semuanya kasus ini sehingga polemik ini bisa teratasi dan kita masyarakat ya masih percaya nih kan dengan KPK. Oleh karena itu ya seyogyanya KPK itu ambil alih dan periksa secara profesional gitu kan, jujur dan profesional. Dan juga mungkin saya agak tidak sependapat dengan Prof Kiki ya, bahwa azas praduga bersalah atau azas praduga tidak bersalah ya itu namanya masih praduga, masih prasangka tuh. Sebaiknya memang aparat penegak hukum itu tidak berprasangka tuh. Kan percaya dengan alat bukti, baik berprasangka bersalah pun bersalah nih. Saya berharap KPK bisa betul-betul menegakkan alat bukti ini dalam memeriksa ini dan betul-betul profesional sehingga hasilnya juga dapat memuaskan ya, dapat diterima oleh masyarakat. Baik, kalau begitu kita akan tetap mengawal jalannya kasus ini, Bapak-Bapak sekalian. Kita harapkan bahwa bola panas terkait dengan kasus 3 mega korupsi besar begitu ini bisa bermuara pada jawaban yang sebenar-benarnya. Kita masih akan mengawal kasus ini. Terima kasih atas pandangan yang sudah dibagikan di Berita Satu Utama, Prof Ki, kemudian juga Pak Hudi dan juga Mas Zainur. Salam sehat selalu, selamat malam. Malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Masyarakat sedang susah hidupnya, ini sangat memprihatinkan. Kalau perlu dihukum mati apa yang seperti sampaikan Pak Tadi.